Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana tata cara mensucikan najis, ya, sebagai lanjutan materi minggu kemarin, ya. Silahkan kalian simak, kalian perhatikan, kalian pahami baik-baik video yang sudah saya buatkan. Kemudian silahkan kerjakan tugasnya, yang mana tugasnya tertera di dalam video tersebut. Sekian dari saya, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, ya, kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali, ya, dalam mata pelajaran fikih, ya, yang mana pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana tata cara menghilangkan najis, ya, melanjutkan pembahasan minggu kemarin, ya, yaitu tentang macam-macam najis. Sekarang kita lanjut ke bagaimana tata cara menghilangkan najisnya. Gimana, sudah siap untuk belajar semuanya? Siap, Pak. Insya Allah kami sudah siap. Oke, baik. Tata cara menghilangkan najis atau mensucikan najis dalam bahasa Arabnya disebut kaifiyatul izalah atau kaifiyatul tathhir. Nah, di minggu lalu kita sudah mempelajari tentang macam-macam najis. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang tata cara menghilangkan najis atau mensucikan najis. Nah, yang pertama yaitu najis mughalladhah. Nah, najis mughalladhah ini termasuk najis yang berat, ya, dalam artian berat dalam tata cara menghilangkan dan mensucikannya. Ya, Kri, barangkali kamu masih ingat apa saja yang termasuk najis mughalladhah? Silahkan. Ya, Pak. Najis mughalladhah itu najis dan najisnya anjing dan babi, Pak, dan juga anak anjing dan babi atau anak persilangan keduanya, atau anak persilangan anjing dan babi dengan hewan-hewan yang suci. Itu kali ya, Pak? Iya, betul, Krik. Betul apa yang Sukri bilang, bahwa yang termasuk najis mughalladhah itu yaitu najis, ya, anjing dan babi, anaknya anjing dan babi, atau persilangan dari anjing dan babi itu sendiri, atau anak dari hasil persilangan anjing atau babi dengan binatang-binatang yang bukan najis, ya, dengan binatang-binatang seperti dengan kambing, atau babi dengan kambing, anjing dengan babi, anjing dengan kambing, atau anjing dengan ayam mungkin. Oke, baik. Najis mughalladhah itu bisa suci, ya. Bisab igos latin itu dengan 7 kali basuhan, ya. Jadi misalnya ada kotoran anjing, kotoran babi atau apapun itu, maka ia bisa suci dengan 7 kali basuhan, yang mana 1 kali basuhan itu mamzujatun, itu harus mamzuzah biturab, ya, harus dicampuri dengan tanah, ya. Ini nggak bisa selain tanah, harus dengan tanah, ya. Adapun tata cara mencampurkannya atau mencampurkan si
tanah tersebut dengan air itu, atau mamzuzah ya. Kaifiyatul mamzuz itu, kaifiyatul mamzuzahnya ini ada beberapa macam ya. Tapi nanti itu di bagian praktiknya saja. Kita hanya secara teori, secara materi teori dulu ya. Ya, itu dengan di antara 7 kali basuhan itu harus dicampuri atau dicampurkan dengan tanah, dan tidak boleh dengan yang lainnya. Misalnya sabun itu tetap tidak boleh ya. Harus dengan tanah. Itu pencucian najis mughalladhah ya. Kemudian yang kedua ini adalah najis mukhaffafah atau najis ringan ya. Najis mukhaffafah. Ada yang masih ingat apa saja yang termasuk klasifikasi najis mukhaffafah? Ayo, barangkali ada yang masih ingat. Saya, Pak. Najis mukhaffafah itu kalau nggak salah mukhaffafah ya, yaitu air kencingnya bayi laki-laki ya, yang belum berusia 2 tahun, juga belum makan dan minum apa-apa selain ASI, Pak. Itu kan, itu Pak, kalau nggak salah menurut saya itu, Pak. Iya, betul ya. Betul, Sukri. Bahwa najis mukhaffafah itu, atau yang termasuk kategori atau klasifikasi najis mukhaffafah, adalah baulus sobiji alladzi lam yat'am ghairal laban wa lam yablug al-haulain, yaitu air kencingnya bayi laki-laki atau balita laki-laki yang belum berusia 2 tahun, juga belum makan apa-apa selain air susu. Nah, itu air kencingnya termasuk najis mukhaffafah ya. Nah, adapun cara menghilangkan atau mensucikan najis mukhaffafah itu, atau dalam bahasa Arabnya kaifiyatu tathhiriha atau kaifiyatu izalatiha, yaitu birashil ma'i ya. Cara menghilangkannya dengan mencipratkan air kepada najis tersebut, ma'al golabah, dengan cipratan yang banget ya. Jadi tidak seperti cipratan habis cuci tangan ya, atau habis cuci muka. Kita kan suka ciprat-ciprat ya, itu bukan seperti itu ya, harus rada banyak airnya. Nah, itu cara menghilangkannya. Itu juga sesudah menghilangkan ainnya, datiah najis itunya ya, jangan langsung diciprat. Kemudian yang ketiga yaitu najis mutawassithah. Nah, najis mutawassithah ini yaitu najis yang pertengahan, yang menengahi keduanya, atau disebut najis sedang ya. Ya, ini sairun najasah ya. Sairun najasah itu ya najis-najis yang selain yang dua tadi, selain klasifikasi najis mughalladhah, selain klasifikasi najis mukhaffafah. Ayo, silahkan kasih contoh. Sukri, ayo beri contohnya apa saja yang termasuk klasifikasi najis mutawassithah. Ayo silahkan. Banyak, Pak, yang termasuk najis mutawassithah itu banyak, Pak. Di antaranya saja ya air kencing kita ya, air kencing kita, terus ya BAB kita juga, kotoran hewan yang lain, pokoknya banyak, Pak, selain dari yang itu. Iya, bagus Sukri, banyak ya, namanya juga selain dari yang dua tadi ya, banyak ya. Mau kotoran burung, kotoran kambing, kotoran sapi, kerbau, ayam, dan lain sebagainya, termasuk air kencing kita dan kotoran kita juga, itu termasuk klasifikasi najis mutawassithah. Nah, sebenarnya najis mutawassithah ini terbagi dua ya. Ya, terbagi dua. Ada yang disebut najis ainiyah, ada yang disebut najis hukmiyah. Ya. Ada yang tahu seperti apa najis ainiyah dan najis hukmiyahnya? Mungkin pernah dengar barangkali? Belum, Pak. Belum pernah dengar, Pak. Oke, najis ainiyah ini
yaitu najis yang hissi ya, yang nampak, yang mana kalau dalam bahasa Arabnya atau menurut kitab Sabinahnya, ini kalau kita referensinya ke situ, yaitu laha launun warihun wa ta'mun, yaitu najis yang memang nampak, yang memang ada bentuknya, warnanya ya, bentuknya, warnanya, baunya, dan juga rasanya. Nah, itu disebut najis ainiyah. Sedangkan najis hukmiyah ya yang enggak ada itu ya, yang enggak ada bau, enggak ada rasa, enggak ada bentuk, enggak ada warna, itu najis hukmiyah. Untuk contohnya najis ainiyah ini yang nampak oleh mata kita atau hissi ya, secara nyata ya, ada bentuknya ya, seperti kotoran cicak yaitu kotoran cicak, kotoran ayam yaitu kotoran ayamnya, ada bentuknya. Kalau dalam bahasa Sundanya ada jirimnya, ada ngajunggerengnya, ada bentuknya, yaitu tai, yaitu kotoran. Dan itu merupakan persyaratan dalam menghilangkan semua najis selain najis hukmiyah ya, baik mughalladhah, mutawassithah ataupun mukhaffafah, yaitu harus hilang dulu ya, ainnya, bentuknya, jirimnya ya, jadi harus dihilangkan dulu. Kalau kotoran anjing misalnya, kalau mughalladhah ya ambil dulu kotorannya, dipakai apa ya, dihilangkan dulu, terus pakai air dulu, dihilangkan baunya ya, rasanya kalau mau cicipi ya kalau mau. Nah, baru dicampuri dengan baru 7 kali basuhan kalau najis mughalladhah. Mutawassithah ya sama, sudah hilang itu semua. Misalnya kotoran ayam sudah diambil, kotorannya dikesek-kesek, dibersihkan dulu, udah hilang, nah baru dialirkan air atau dicuci pakai air ya. Sedangkan untuk najis hukmiyah ya, mutawassithah najis hukmiyah seperti cipratan air kencing kita ya, tapi kita yakin ya pasti air kencing itu menciprat ya, apalagi kalau kencingnya kencing berdiri ya. Nah, ini hukumnya makruh, tapi akan ada saja. Itu pasti nyiprat. Jongkok aja pasti ada cipratannya. Itu kan kelihatan, enggak hissi ya, enggak termasuk ini itu hukmiyah. Tapi kita yakin bahwa kita itu pasti kena. Kita yakin kena lah, namanya juga kencing pasti nyiprat. Nah, itu berarti cukup dengan jariyul ma'i ya, hanya mengalirkan air saja. Kalau najis hukmiyah, cara menghilangkannya seperti itu. Paham ya? Iya Pak, paham Pak, terima kasih. Sangat jelas sekali Pak apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih banyak. Kami benar-benar paham, alhamdulillah. Oke, syukurlah kalau gitu. Nah, itu ya. Untuk selanjutnya silahkan kalian membuat peta konsep ya. Kalau bisa dari yang minggu kemarin juga ya tentang macam-macam najis. Sekarang kan bagaimana cara menghilangkannya. Nah, sekalian itu dibikin peta konsepnya ya. Untuk praktek bagaimana cara menghilangkannya, insya Allah kita minggu depan ya, kita bagian prakteknya. Iya Pak, baik, terima kasih Pak. Minggu depan ya Pak, insya Allah Pak. Mudah-mudahan kami semua di sini bisa mengikutinya. Ya, kalau nggak praktek, ya mungkin kami nanti kurang paham Pak. Oke, baik ya, minggu besok ya kita praktiknya, dari mulai bagaimana cara menghilangkan najis mughalladhahnya, kaifiyatul mamjuzahnya nanti kita praktikkan saja secara langsung. Kemudian bagaimana menghilangkan najis mutawassithah ya, terus bagaimana juga menghilangkan najis mukhaffafah ya, nanti di bagian prakteknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Bapak, terima kasih banyak.